Halo, saya dengan Dr. Sheila Agustini, spesialis syaraf. Terkait bulan Mei sebagai ALS Awareness Month, mari kita bahas tentang diagnosis dan terapi penyakit amyotrophic lateral sclerosis. Semoga bermanfaat. ALS adalah penyakit yang langka dengan insiden 1-2%, lebih sering terkena pada laki-laki, usia paruh baya, dan faktor genetik berperan hanya pada sebagian kecil kasus, dan hingga saat ini belum diketahui penyebab ALS. Kita lihat bahwa pada ALS terjadi kerusakan atau degenerasi pada sistem motor neuron sehingga otot tidak mendapatkan nutrisi, ukurannya menjadi mengecil, kekuatannya melemah, dan kehilangan fungsionalnya. ALS dikenal sebagai the great imitator, artinya ia memiliki banyak sekali gejala sehingga kadang di stadium awal sulit untuk didiagnosis maupun dikenali. Secara garis besar, gejala penyakit ALS adalah kelemahan atau kelumpuhan otot yang bisa bermula di lengan atau tungkai, atau kadang bisa bermula di otot-otot bicara, menelan, pasien pelo, cadel, dan kelemahan ini bersifat semakin menurun atau kondisi progresif. Selain gejala ALS yang klasik, ternyata juga ditemukan ALS memiliki banyak sekali varian, sehingga tentunya tidak bisa dibanding-bandingkan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, karena mungkin saja varian yang dialami juga berbeda. Langkah menuju diagnosis ALS tentunya satu memerlukan pemeriksaan klinis, kunjungi dokter spesialis syaraf untuk mendapatkan pemeriksaan neurologi. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan elektromiografi atau EMG. Juga diperlukan pemeriksaan pencitraan seperti CT scan atau MRI atau ronsen sesuai indikasi. Pemeriksaan laboratorium seperti enzim otot, analisa cairan otak, fungsi tiroid, dan lain-lain tentunya disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing pasien. Demikian, diagnosis ALS ditegakkan melalui pemeriksaan klinis, ditunjang oleh pemeriksaan elektromiografi dan pemeriksaan-pemeriksaan lain sesuai indikasi. Lalu bagaimana bila diagnosis ternyata adalah amyotrophic lateral sclerosis? Perawatan pasien ALS dan dukungan terhadap keluarga diberikan oleh tim multidisipliner seperti dokter syaraf, rehabilitasi medik, paliatif, perawat dan fisioterapi, dan juga termasuk wadah berbasis komunitas seperti Yayasan ALS Indonesia. Memang hingga saat ini obat definitif penyembuh yang pasti untuk penyakit ALS masih terus diupayakan. Tapi ada banyak langkah pengobatan yang tetap bisa dikerjakan untuk menolong pasien ALS dengan fokus suportif atau paliatif melalui medikamentosa yaitu obat maupun tindakan non-medikamentosa. Contohnya seringkali pasien ALS dapat mengalami ketidaknyamanan akibat penyakitnya seperti kram, kaku, gangguan air liur, sembelit, sulit tidur, gangguan makan, dan juga gangguan pernafasan. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Berikut adalah tips singkat tentang nutrisi pada pasien ALS. Nah, waspadai bila pasien ALS ada tersedak karena mungkin ada resiko untuk aspirasi di mana makanan tidak masuk ke lambung tetapi masuk paru-paru yang kemudian dapat menyebabkan komplikasi pneumonia atau radang paru-paru. Selain nutrisi, faktor pernafasan juga sangat penting. Kenali gejala otot nafas yang mulai melemah pada pasien ALS dan jangan anggap remeh setiap gejala-gejala pernafasan yang dirasakan seperti batuk, sesak, dan lain-lain. Lakukan fisioterapi dengan dokter rehabilitasi medik dan tim fisioterapis untuk melatih otot, sendi, pernafasan, serta terapi bicara. Dalam hal disease modifying drugs atau obat untuk melambatkan laju penyakit, ada riluzole dan edarafon, dan yang tersedia di Indonesia adalah salah satu dari obat ini. Terapi ALS dengan demikian memerlukan kombinasi antara obat maupun non-medikamentosa seperti fisioterapi, terapi bicara, dan lain-lainnya. Dan terapi disesuaikan tergantung dari stadium penyakit. Untuk lebih jelas, tersedia panduan praktis untuk pasien ALS dan keluarganya yang dapat diakses di situs www.yayasanalsindonesia.org. Baiklah, demikian video tentang ALS pada kesempatan kali ini. Bila Anda mengenal ada yang didiagnosis dengan ALS, mohon infokan tentang Yayasan ALS Indonesia, di mana Yayasan ALS merupakan wadah tempat berbagi, saling support, saling menguatkan antara pasien ALS dan keluarganya di Indonesia.